قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ini ada video dari Ba'alawi yang kalau kita simak, ya, ini bisa, ya, kita bisa ngakak sekaligus ya bisa marah, ya. Karena ya ini dibilang lucu ya lucu, ya. Tapi kalau dibilang lucu juga, ini sebenarnya melecehkan syariat Islam, gitu loh. Jadi bisa jadi kita nyimaknya ketawa, bisa jadi juga marah. Coba kita lihat dulu videonya kaum muslimin. Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Wow. Sumber saya pendak, ya, sikapnya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Nah, begitulah kalau Syiah gitu ya. Mereka merasa lebih tinggi dari yang ada gitu ya. Coba kaum muslimin ya. Memang kadang kita itu nyimak video-video dari Ba'alawi ya. Kadang-kadang mau ketawa. Kadang-kadang juga ketawa. Ya, tapi di sisi lain juga ya rasanya kesel kaum muslimin. Ya. Jadi syariat Islam ini sudah jadi mainan bagi mereka kaum muslimin. Sudah jadi mainan. Ya. Coba ya, malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu. Itu enggak lagi hanya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak hanya turun kepada para nabi, tapi turun juga kepada Habib. Dan ini Habib yang dibangga-banggakan sama para Ba'alawi. Ini dibangga-banggakan juga sama Muqibin pasti ya. Faqih Muqaddam. Jadi Faqih Muqaddam ini ya sudah lebih dari nabi. Karena kalau nabi didatangi oleh malaikat Jibril, itu hal yang lumrah. Lumrah, karena apa? Karena seorang nabi. Memang sudah jelas bakal didatangi Jibril, diberikan wahyu. Tapi kalau ada manusia selain nabi, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, itu kan artinya lebih istimewa daripada nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nggak lebih istimewa daripada Faqih Muqaddam. Ini cocoknya digelari apa yang seperti ini kaum muslimin? Orang yang mengklaim bahwasanya kedudukan dia di antara wali-wali Allah, ya, seperti kedudukan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi. Sayyidul Anbiya. Artinya Faqih Muqaddam ini mengklaim bahwasanya dirinya ini adalah pemimpin para wali. Ya, jadi seluruh wali itu pemimpinnya Faqih Muqaddam. Wali siapapun, hatta para sahabat Nabi Muhammad SAW itu di bawah Faqih Muqaddam. Dan itu tanpa terkecuali semua. Ya. Semua sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga, itu kedudukan mereka lebih rendah daripada Faqih Muqaddam. Karena diklaim Faqih Muqaddam ini pemimpinnya para wali. Ya, kedudukan Faqih Muqaddam di antara wali-wali Allah seperti kedudukan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi. Makanya wajar kalau Ba'alawi, ya, kalau Ba'alawi semuanya, ya, itu nggak pernah bercerita tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah muji-muji sahabat Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, dan para sahabat yang lain itu sebagai wali Allah. Nggak pernah mereka menyebut mereka itu sebagai wali Allah. Karena apa? Karena bagi mereka itu bukan wali. Yang wali itu ya Faqih Muqaddam, ya, kemudian Abdullah Al-Haddad. Ya. Abdullah Al-Haddad itu kan namanya bisa jadi jawaban dari pertanyaan malaikat Munkar Nakir.
Jadi kalau ada mukibin yang mati, kemudian ditanya sama malaikat, man robbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dijawab Habib Abdullah Al-Haddad atau Habib Abdullah Ba'alwi yang kami sebut kemarin laknatullah. Ya nggak laknatullah, gimana kaum muslimin? Wong jelas-jelas ngaku sebagai Tuhan. Kan ngaku sebagai Tuhan itu artinya. Lah kalau ada orang mati, ditanya sama malaikat, ditanya man robbuka, jawabannya Habib Abdullah Ba'alwi, kan artinya ngaku Tuhan. Kalau ada orang ngaku Tuhan, kan sama dengan Fir'aun. Fir'aun laknatullah nggak? Ya laknatullah. Nggak ada yang ragu Fir'aun laknatullah. Karena apa? Ngaku sebagai Tuhan. Sama dengan Abdullah Ba'alwi, sama. Ya, sama juga dengan Fakih Muqaddam ini sama. Sama. Laknatullah. Karena apa? Ya jelas-jelas dia mengaku didatangi malaikat Jibril. Ya, nggak tahu berapa kali malaikat Jibril datang ke Fakih Muqaddam. Ya. Sudah itu ngaku juga bahwasanya posisi dia, kewalian dia di atas para wali-wali yang ada di muka bumi ini. Coba, ada nggak manusia yang nggak sombong kemudian mengklaim dirinya adalah seorang wali? Yang mengklaim dirinya seorang wali itu cuma orang sombong. Antum boleh cek, ya, adakah sahabat, ya, dari sahabat Nabi Muhammad SAW semuanya, adakah mereka yang mengklaim bahwa diri mereka adalah seorang waliullah? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu sajalah. Ada nggak mereka mengklaim saya waliullah? Ya. Derajat saya dibanding para sahabat yang lain, ya, saya paling atas. Saya paling dicintai sama Allah. Saya paling dimuliakan sama Allah. Saya ini adalah orang yang dijamin surga. Ada nggak sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengklaim seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Ya cuma Ba'alawi yang berani mengklaim seperti itu, cuma Ba'alawi. Cuma Fakih Muqaddam. Nggak ada yang lain. Kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW, justru mereka ini adalah orang-orang yang takut. Orang-orang yang nggak berani memastikan bahwasanya amaliyah mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berani mereka mengklaim bahwa mereka ahli surga, nggak berani. Nggak berani. Jangankan para sahabat Nabi Muhammad SAW, anak kandung Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu taala anha. Pernahkah Fatimah radhiyallahu taala anha mengaku bahwasanya dia adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang lain setelah Nabi Muhammad SAW? Adakah Fatimah radhiyallahu taala anha mengaku bahwasanya dirinya ini dijamin surga? Dirinya pasti masuk surga. Coba. Ya. Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Anak Nabi, para sahabat Nabi, istri Nabi, nggak ada yang kelakuannya seperti Ba'alawi, itu nggak ada. Yang anti kritik, nggak boleh dikritik, harus diikuti, harus dimuliakan. Nggak ada kelakuan dari istri Nabi, anak Nabi, sahabat Nabi, nggak ada yang seperti Ba'alawi, yang seperti itu nggak ada. Ya, sampai ngomong ngeritik Habib seperti iblis, nggak ada. Ya cuma Ba'alawi yang seperti itu kaum muslimin. Cuma Ba'alawi. Coba, ya. Apa lakop yang pantas disematkan kepada orang-orang seperti Fakih Muqaddam, seperti Abdullah Al-Haddad, yang berani mengklaim bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang pasti masuk surga. Bahkan namanya bisa dijadikan pertanyaan malaikat. Ketika malaikat tanya man robbuka, dijawab Habib Abdullah Ba'alwi. Coba. Begitu juga dengan Fakih Muqaddam yang mengaku bahwasanya malaikat Jibril turun kepada dia, yang mengaku bahwasanya posisi kewalian dia itu melebihi wali-wali yang ada di muka bumi. Coba, apa gelaran yang pantas disematkan kepada orang-orang seperti itu selain laknatullah alaih? Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.